أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala ahli sidqi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama, jamaah sekalian, bersyukur kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6412 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang seringkali manusia itu lalai terhadap kedua nikmat tersebut. Apa itu? Ni'matus sihah wa ni'matul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kedua nikmat tersebut ketika banyak orang lain yang tidak bisa menikmati kedua nikmat tersebut. Maka kalau dengan kedua nikmat ini, kedua nikmat yang sangat besar ini belum menjadikan kita lebih dekat dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan nikmat sebesar apa lagi agar kita bisa menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, mengucapkan nikmat iman, nikmat Islam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini di akhirat kelak lebih berharga daripada emas sebesar bumi sekalipun. Dan ini Allah cantumkan di dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-91, posisi kanan paling bawah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, seandainya mereka mau menukarkan kekafiran mereka dengan keimanan dan menebusnya dengan emas sebesar bumi, niscaya mereka tidak akan bisa menebusnya, karena pada hakikatnya harga iman, harga Islam yang ada di diri kita lebih berharga daripada emas sebesar bumi sekalipun. Maka wajib dan patutlah bagi kita untuk menjaga nikmat ini hingga ajal menjemput kita. Karena barang siapa yang telah kehilangan nikmat ini, maka dia tidak akan bisa mencium aroma baunya surga, apalagi memasukinya, jemaah sekalian. Kedua, selawat serta salam semoga Allah sudah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah mengorbankan segalanya untuk menegakkan ajaran Islam, mengorbankan waktunya, jiwanya, nyawanya untuk Islam, agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya dan bagaimana damainya menjalani atau mengamalkan agama Islam ini, jemaah sekalian. Oke jemaah sekalian, di dalam kajian online kali ini kita akan membahas bagaimana besarnya cinta Rasul kepada umatnya, jemaah sekalian. Ketika kita ditanya, siapakah sih orang yang paling mulia? Siapakah sih Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka seluruh orang akan menjawab bahwa beliaulah orang yang paling mulia. Berbagai keagungan, kemuliaan dan kebaikan melekat pada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Allah sendiri yang memujinya di dalam Al-Quran, di berbagai ayat-ayat, bahkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Jemaah sekalian, bahkan ada seorang kafir, dia berasal dari Amerika Serikat, yang bernama Michael Hart. Dia memiliki nama Michael Hart. Michael Hart, seorang peneliti sekaligus ahli dalam bidang sejarah, membuat penelitian dan menuliskan penelitian tersebut dalam satu buku yang diberikan judul The 100 Ranking the Most Influential Person in History. 100 orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia dan sepanjang masa. Subhanallah, Michael Hart menempatkan Rasulullah SAW, Muhammad di urutan yang nomor 1, di urutan pertama. Akhirnya banyak terjadi kontroversi dan banyak terjadi perdebatan di antara mereka. Ketika diwawancarai Michael Hart oleh orang-orang, kenapa Anda menempatkan Nabi Muhammad di urutan yang pertama? Anda kan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, Anda tidak mengikuti ajarannya, tapi mengapa Anda menempatkan Nabi Muhammad di tempat yang pertama dalam buku Anda? Michael Hart menjawab dengan sangat luar biasa bagus. Michael Hart menjawab, setelah saya meneliti dari sekian orang-orang besar yang hidup di dunia ini, saya tidak menemukan seorang pun yang lebih besar pengaruhnya daripada Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, aku menempatkan Muhammad nomor 1 dalam buku-buku. Subhanallah. Bahkan orang kafir pun membuat satu penelitian dan menuliskan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah dan menempatkan pada urutan yang pertama. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, katanya cinta sama Rasulullah, katanya ingin masuk surga bareng sama Rasulullah, maka kalau sampai dengan detik ini kita belum mengenal beliau, apakah kita pantas disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Maka oleh karena itu, di kajian online kali ini kami akan membahas bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana sosok Rasulullah SAW, jemaah sekalian. Ketika kita ingin mendefinisikan atau ingin memperkenalkan sosok Muhammad SAW, tidak ada satu kata pun yang pantas diucapkan oleh lisan seseorang kecuali Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan seorang manusia yang penuh dengan kesempurnaan. Mulai dari sisi fisiknya beliau, akhlaknya beliau, kemudian nasabnya beliau, semuanya sempurna, jemaah sekalian. Kita mulai dari akhlaknya beliau. Akhlak Rasulullah SAW sangatlah mulia. Bahkan orang-orang Mekah ketika itu menjuluki Muhammad sebagai Al-Amin, yang berarti terpercaya. Karena setiap ucapan, setiap perbuatan yang beliau ucapkan, tidak ada satupun sumber kebohongan atau aspek-aspek keburukan di dalamnya. Maka tidak ada orang yang mengira-ngira atau berprasangka buruk kepada Muhammad SAW. Diletakkan kotoran unta di atas punggungnya ketika beliau sedang sujud, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membalas dengan keburukan, tapi beliau membalas dengan kebaikan. Dan inilah yang menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang luhur, memiliki akhlak yang agung. Dan tak hanya itu, jemaah sekalian, hingga Allah pun memberikan gelar yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita menggunakan ilmu nahwu untuk menerjemahkan ayat ini, maka akan mendapatkan terjemahan yang luar biasa. Allah menegaskan secara tegas kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sangat mulia kepada kita. La
di dalam ilmu nahwu, yaitu harfut taukid, huruf penguat yang berfungsi untuk menguatkan dan berarti sungguh. Berarti sungguh. Kemudian qad yang disambungkan dengan kana juga berarti sungguh, sama dengan la. Maka Allah di ayat ini ingin menegaskan kepada seluruh manusia, sungguh-sungguh benar-benar ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang sangat baik. Untuk siapa? Untuk siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Contoh Rasulullah SAW. Secara akhlak beliau mulia. Kita akan membahas secara fisik beliau. Fisik beliau kita ambil dari pernyataan yang paling kredibel dari menantu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sempurna daripada Rasulullah. Beliaulah orang yang paling bagus dan indah menurut saya. Bagaimana tidak? Tangannya yang bagus, kemudian lengannya yang kekar, badannya juga kekar, dadanya kekar, kemudian dadanya juga bidang. Dan selain itu, wajah beliau yang sangat putih dan sangat bersih, bak layaknya sebuah rembulan dengan proporsi tubuh yang ideal, menjadikan orang-orang yang bergaul dengannya atau orang-orang yang bercengkerama dengannya akan merasakan kenyamanan dan kedamaian. Fisik Rasulullah sempurna. Kalau kita ingin melihat secara nasabnya Rasulullah, nasab Rasulullah juga sangat mulia. Beliau lahir dari seorang keluarga yang sangat mulia. Lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah. Dia adalah bunga desa ketika itu. Kemudian ayahnya juga Abdullah. Abdullah adalah seorang yang paling dicintai di kota Mekah ketika itu. Dan kakeknya Abdul Muthalib, orang yang menguasai Mekah pada saat itu. Bahkan tak sampai di situ sama sekalian. Kemuliaan nasabnya dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam semuanya mulia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ati bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yashub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Tarikh bin Ra'u bin Ubair bin Falih bin Syarih bin Arfakhsyah bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matausyarah bin Asnuh atau Idris alaihissalam bin Yar bin Mihlail bin Kinan bin Anwas bin Sif bin Adam alaihissalam. Semuanya mulia. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam semuanya mulia. Dan yang hebatnya lagi, tidak ada seorang pun yang berasal dari Mekah yang mencela nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, secara nasab mulia, secara akhlak kita ulangi lagi, secara akhlak beliau luar biasa mulia, kemudian fisik juga mulia, dan nasab beliau juga mulia. Tetapi ketika beliau mendapatkan tugas dari Allah untuk mendakwahkan agama Islam, apa yang beliau peroleh? Hinaan, cacian, makian, bahkan dilempari batu sampai kakinya berdarah, bahkan dikejar-kejar oleh kaumnya, mau dibunuh oleh mereka. Kemuliaan yang dia miliki lenyap gara-gara mendakwahkan agama Islam. Jadi ketika Anda mendakwahkan agama Islam, Anda dihina, Anda dicaci maki, Anda difitnah, Anda disingkirkan, disumpurkan, wajar. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pun orang yang paling mulia dilakukan seperti apa yang Anda pernah alami dalam mendakwakan agama Islam. Jemaah sekalian, lantas siapa dengan kita? Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in juga bukan. Bahkan untuk mencapai kadar seorang ulama pun kita masih jauh untuk mencapainya. Maka bagaimana mungkin kita tidak mau menerima tantangan ketika kita mendakwahkan agama Islam? Maka
Kita jangan bersedih ketika ada orang yang menghina kita atau menyingkirkan, menyukurkan kita ketika kita mendakwahkan agama Islam. Karena orang yang paling mulia Muhammad SAW dikejar-kejar oleh kaumnya, mau dibunuh. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam di kota Mekah selama 13 tahun. Dan pada tahun ke-10 kenabian, beliau ditinggal oleh seorang istri tercinta yang bernama Khadijah. Kemudian juga pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Akhirnya apa? Rasulullah memutuskan untuk berpindah karena Mekah terlalu sulit untuk didakwahkan. Beliau berpindah ke kota Taif dengan Zaid bin Harithah dengan menaiki seekor onta. Beliau berjuang yang pertama kali di kota Taif, berjarak 67 km dari kota Mekah, jamaah sekalian. Jadi Rasulullah bersama Zaid bin Harithah menunggangi untanya melewati 67 km dengan mara bahaya yang menunggu di jalan tersebut, jamaah sekalian. Ini untuk apa? Agar Islam tegak di atas muka bumi ini, agar kita bisa merasakan Islam, jamaah. Tapi apa yang Rasulullah dapatkan ketika beliau telah tiba di kota Taif? Beliau telah tiba di kota Taif, kemudian sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, beliau mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Taif, jamaah sekalian. Tapi apa reaksi mereka? Bukanlah memberikan penghormatan kepada Rasulullah, bukanlah malah menjamu Rasulullah, malah Rasulullah dihina, dicaci maki, bahkan dilempari batu sampai kakinya berdarah, jamaah sekalian. Akhirnya dilempari batu sampai kakinya berdarah, dan Zaid bin Harithah melihatnya dan berusaha membentenginya. Karena saking banyaknya batu yang dilempari kepada mereka, akhirnya Zaid bin Harithah terluka kepalanya dan berdarah. Maka ketika itu Rasulullah SAW pergi meninggalkan kota Taif dan bersembunyi di sebuah kebun milik seorang Nasrani yang bernama Utsbah bin Rabi'ah, jamaah sekalian. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sakit luar biasa, dalam keadaan yang sangat telah sakit hati, kemudian darah menetes di kakinya. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ilahi ila man takiluni ila ba'idin yu'zini am ila qaribin yatahajjamuni ana radin ya Rabb, ana radin ya Rabb, ma lam taghdab alayya, ma lam taghdab alayya. Subhanallah. Ilahi, Duhai Rabbku, mau kemana lagi engkau menjalankan kedua kaki hamba? Ke tempat yang jauh dan di sana hamba disakiti, atau di tempat yang dekat dan di sana hamba diperlakukan secara kejam? Hamba ridho ya Allah, hamba rela ya Allah, selama engkau masih tidak murka kepada hamba. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan mengirimkan dua malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat tadi murka melihat orang yang paling dicintai oleh Allah disakiti oleh kaumnya, dan kedua malaikat tadi berkata, Ya Muhammad, mud yadaika ila sama, angkatlah kedua tanganmu ke langit, mintalah kepada Allah agar Allah menghimpit mereka, membalikkan bukit Taif kepada mereka yang telah mendurhakaimu. Tapi apa jawaban Rasulullah ketika itu? Jawaban yang sungguh mengesankan, jemaah sekalian, yang menunjukkan keagungan akhlak beliau. Beliau menjawab, La, innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Mereka belum mengetahui, dan aku berharap semoga orang-orang setelah ini keturunan mereka bisa menjadi Islam dan dakwahkan agama Islam di kota itu. Rasulullah Muhammad SAW untuk menegakkan ajaran Islam, beliau mengalami perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, ketika Rasulullah hijrah di kota Madinah,
Beliau melakukan yang namanya Perang Badar. Terjadi pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Perang yang sangat luar biasa. Bayangkan, kaum muslimin hanya 300 orang melawan 1000 pasukan musyrikin lengkap dengan persenjataannya, jemaah sekalian. Ketika perang akan dilaksanakan, seluruh sahabat kelelahan. Akhirnya di malam harinya mereka tertidur pulas. Kecuali Rasulullah SAW. Beliau capek, tapi beliau bangun, beliau sholat, dan beliau berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Allahumma a'jizli, berdoa agar memenangkan kaumnya terhadap kaum musyrikin. Allahumma ajiz wa ma wa'adtaka allati ma wa'adtah. Ya Allah, aku menagih janjimu ya Allah. Dan dilanjutkan doanya, Allahumma intuh lik hadhil isabah la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika engkau menghancurkan kaum ini, mengalahkan kaum ini, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Rasulullah melakukan tersebut demi apa? Demi kita bisa merasakan agama Islam. Jamaah sekalian, tidak sampai di situ. Kemudian selanjutnya itu Perang Uhud yang terjadi pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Awalnya Perang Uhud dimenangkan oleh umat Islam, tetapi karena keteledoran dan ketidaktaatan dari pasukan pemanah kaum muslimin, mereka tidak menaati perintah Rasul, maka pasukan musyrikin berbalik arah dan mengepung umat muslim dari kedua arah, dari depan dan dari belakang. Dan semua pasukan musyrikin hanya mengincar satu orang, yaitu Muhammad. Dan mereka semuanya mengincar Nabi Muhammad. Dan ketika itu para sahabat membentenginya. Dan mereka semua mengerahkan segala tenaga dan upaya untuk melindungi Rasulullah. Ketika perang usai, apa yang terjadi sama sekalian? Rasulullah, orang yang paling mulia, pipinya berdarah akibat sayatan pedang dan gigi gerahamnya pecah gara-gara menegakkan ajaran Islam, agar Islam tegak di atas muka bumi ini, jamaah sekalian. Muhammad SAW. Kemudian tidak sampai di situ, jamaah sekalian. Rasulullah saking cintanya kepada kita sebagai umatnya, ketika akhir hayat beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Subhanallah. Ketika itu Rasulullah merasakan sakit yang sangat luar biasa. Badannya panas, lemas, dan terkulai. Ketika itu Rasulullah lemas, kemudian hanya tidur di pangkuan seorang istrinya, Aisyah. Di sampingnya ada Ali, di sampingnya ada Fatimah, di sampingnya ada Fudail bin Abbas. Tetapi Rasulullah tidak menyebutkan nama mereka. Apa yang Rasulullah sebutkan? Ummati, ummati, umatku, umatku. Rasulullah SAW. Rasulullah mengingat kita sebagai umatnya ketika di akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah ketika itu sakratul maut mendatanginya dan rasa sakit mulai terasa di dalam tubuhnya, menggerogoti jiwanya, raganya, sehingga merasakan sakit yang luar biasa. Jamaah sekalian, kalau kita ingin mengetahui bagaimana rasa sakit dari sakratul maut, kita lihat hadis Rasulullah. Orang yang terkena atau merasakan sakratul maut seperti ditusuk-tusuk pedang berkali-kali atau dikuliti secara hidup-hidup. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang ketika sakratul maut. Dan ini dirasakan oleh Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan ketika itu? Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, sungguh sakit sekali rasa sakratul maut ini. Dan aku mohon ya Allah, perkenankanlah kepada diriku ya Allah,
timpakan seluruh rasa sakit sakratul maut umatku kepadaku sekarang juga, agar mereka tidak merasakan sedikit pun rasa sakit sakratul maut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela berkorban merasakan rasa sakit demi umatnya, demi kita. Maka apakah pantas kita tidak bersolawat kepada beliau? Subhanallah. Kemudian tidak sampai di situ jemaah sekalian. Bahkan Rasulullah pun masih memikirkan kita di akhirat nanti. Subhanallah. Padang mahsyar adalah sebuah lembah yang sangat besar, dan seluruh manusia tidak ada yang sedikit pun mengingat saudaranya, mengingat tali pernasaban. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat ke-101. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Maka ketika telah ditiupkan sangkakala kepada mereka, maka tidak ada tali pernasaban di antara mereka, karena mereka semuanya sibuk mengurusi dirinya sendiri, tidak sempat memikirkan saudaranya, sanak keluarganya, dan istrinya. Bahkan di dalam ayat lain Allah menjelaskan secara detail bagaimana kondisi ketika padang mahsyar. Di Quran surat ke-80 Abasa ayat ke-34 sampai ke-37 Allah Ta'ala berfirman, Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu tidak ada seorang pun, pada hari itu seluruh manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan tidak mengenal siapa ibunya dan siapa bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan tidak mengenal istrinya dan anak-anaknya. Kenapa jemaah sekalian? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu seluruh manusia sibuk terhadap perkara yang berada di padang mahsyar tersebut jemaah sekalian. Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan ketika itu? Rasulullah menyusuri padang mahsyar, kemudian mencari umatnya. Aina ummati, aina ummati. Rasulullah mencari kita sebagai umatnya untuk menyelamatkan kita dari ngerinya padang mahsyar dan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana memberikan syafaat dan mengajaknya untuk memasuki surga secara bersama-sama jemaah sekalian. Inilah jasa-jasa Rasulullah kepada kita. Beliau rela mengorbankan hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya untuk kita. Maka jemaah sekalian, kalau dengan kisah seheroik ini kita belum bisa menjadikan diri kita lebih cinta kepada Rasulullah, maka dengan kisah apa lagi agar diri kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah sekalian, yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan, yaitu mencintai Rasulullah dan mengikuti segala tuntunan yang beliau berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.